kota tidak harus selalu ditegakkan dengan ketegangan, melainkan dimulai dari sebuah kesadaran dan pemahaman bersama-sama. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya Ali Birvan Saputra, Pranata Trantibung pada Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Kabupaten Cirebon. Izinkan saya pada hari ini memaparkan laporan orientasi P3K tahun 2026 yang mengusung gagasan optimalisasi penataan media luar ruang melalui pendekatan edukatif, korektif, dan penegakan hukum berkeadilan. Berangkat dari visi pemerintah Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visi ini bukan sekedar slogan. Optimalisasi penataan media luar ruang merupakan cerminan dari tata ruang kota yang maju, tertata, estetis, modern, sekaligus aman, bebas dari ancaman fisik media luar ruang yang membahayakan pengguna jalan, serta bersih dari polusi visual. Mari kita mulai merumuskan langkah nyata untuk menata wajah daerah kita agar lebih ramah, tertib, dan berwibawa. Bayang Kabupaten Cirebon yang bersih dari polusi visual, aman bagi pengendara, namun tetap ramah bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya tujuan akhir dari penataan ruang publik kita? Kondisi ideal yang ingin kita wujudkan mencakup 4 pilar utama. Pertama, ruang publik yang tertib, di mana media luar ruang dipasang tanpa membahayakan fisik pengguna jalan. Kedua, estetika kota terjaga demi mendukung visi Kabupaten Cirebon yang maju dan aman. Ketiga, PAD optimal, di mana hak daerah dari pajak reklame mengalir lancar dan berkelanjutan. Dan keempat, terbangun kepatuhan hukum, di mana masyarakat mematuhi regulasi perizinan bukan karena takut, melainkan mereka paham pentingnya ketertiban. Namun, mari kita tengok kenyataan hari ini. Mengapa di sepanjang jalan protokol kita masih sering melihat tiang-tiang reklame tanpa izin saling tumpang tindih menghalangi pandangan? Harus kita akui, hambatan di lapangan masih nyata. Kita menghadapi maraknya pelanggaran reklame liar yang mengabaikan estetika kota. Selama ini, penertiban masih bersifat represif, bongkar paksa langsung di tempat. Seringkali memicu konflik horizontal dengan pemilik usaha dan kurang memberikan efek jerah jangka panjang. Hal ini berdampak langsung pada kebocoran PAD yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan daerah. Lebih jauh lagi, pola penindakan kita yang kaku menunjukkan bahwa manifestasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak belum sepenuhnya optimal dalam penataan ruang publik. Jika cara penertiban lama memicu konflik, maka hari ini kita menawarkan sebuah konsep penegakan yang berbeda. Tertib tanpa mencubit, tegas tanpa harus merusak hubungan kemitraan. Sebagai solusi atas hambatan tersebut, saya mengusulkan gagasan inovasi optimalisasi penataan media luar ruang melalui pendekatan edukatif, korektif, dan penegakan hukum berkeadilan. Inovasi ini bertumbuh pada 3 langkah berjenjang. Pertama, edukatif, mengutamakan penyebaran informasi dan sosialisasi regulasi yang ramah kepada pelaku usaha. Yang kedua, korektif, memberikan peringatan melalui surat teguran simpatik, memberikan mereka ruang untuk memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Ketiga, penegakan hukum, tindakan eksekusi pembongkaran yang tegas, transparan, tanpa tebang pilih, namun hanya diperuntukkan bagi pelanggar bebal yang mengabaikan semua proses pembinaan sebelumnya. Kepatuhan hukum yang bertahan lama tidak pernah dimulai dari sebuah paksaan, melainkan dari pemahaman yang ditanamkan secara persuasif. Pada triwulan pertama, kita akan memasuki tahap edukatif atau fase persiapan. Langkah awal saya sebagai Pranata Trantibung adalah menyusun infografis dan pamflet digital maupun cetak yang mudah dipahami mengenai regulasi tata cara pemasangan reklame. Selanjutnya, kami akan turun ke lapangan berdialog secara langsung dan humanis dengan minimal 20 pemilik usaha di zona rawan serta melakukan pemetaan awal polusi visual di jalur protokol. Targetnya jelas, aturan tersosialisasikan, kesalahpahaman perizinan dapat diminimalisasi sejak awal. Menegur tidak harus memukul, memberi kepada pelanggar untuk memperbaiki kesalahannya sendiri adalah bentuk pembinaan hukum tertinggi.
Memasuki bulan keempat hingga keenam, kita menjalankan tahap korektif atau fase uji coba. Di fase ini, kita mengombinasikan pemetaan visual berkala dengan penerbitan surat teguran simpatik. Alih-alih langsung menyita atau merusak baliho yang melanggar, petugas Satpol PP akan mengantarkan teguran tertulis dengan sopan, menjelaskan bagian mana aturan yang dilanggar, serta memberikan tenggat waktu yang adil bagi pemilik usaha untuk memperbaikinya secara mandiri. Kami percaya ruang pembinaan ini akan meningkat kepatuhan hukum secara sukarela. Jika edukasi telah diberikan dan toleransi korektif telah diabaikan, maka di bawah hukum wajib ditegakkan demi menjaga keadilan bagi seluruh warga negara. Bulan ke-7 hingga ke-9 merupakan tahap penegakan hukum atau fase evaluasi dan eksekusi. Bagi pelaku usaha yang tetap bebal, setelah diberikan edukasi dan surat teguran simpatik, tindakan tegas pembongkaran akan dilakukan secara objektif dan tanpa tebang pilih. Langkah ini ditargetkan mampu menurunkan angka reklame liar di jalan protokol sebesar 30 hingga 40%. Di akhir fase ini, kami akan berkolaborasi, melakukan rekonsiliasi data bersama DPM PTSP dan Bapenda untuk menyusun satu laporan evaluasi terpadu guna mengukur seberapa efektif pendekatan baru ini meminimalkan pelanggaran sekaligus menambal kebocoran PAD. Rencana aksi sehebat apapun tidak akan bernilai di mata publik jika tidak dibarengi dengan tolok ukur hasil kerja yang transparan, nyata, dan terukur. Untuk memastikan gagasan ini berdampak nyata, kami menetapkan 4 indikator keberhasilan yang selaras dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai yang berorientasi hasil dari implementasi core value ASN berakhlak. Indikator tersebut meliputi tersosialisasikannya regulasi pada minimal 20 usaha di zona rawan, tercapainya penurunan 30% reklame liar di jalur protokol, selesainya penyusunan draft SOP penanganan berbasis edukatif korektif dalam kurun waktu 3 bulan, serta terbitnya satu dokumen laporan evaluasi terpadu lintas instansi. Pada akhirnya, keindahan kota yang tertata adalah warisan terbaik yang ingin kita tinggalkan untuk generasi masa depan Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu sekalian, hasil akhir yang kita perjuangkan melalui gagasan ini adalah perubahan paradigma yang mendalam. Kita ingin mewujudkan ruang publik yang tertib dan aman, bebas dari risiko reklame roboh. Kita ingin melihat kepatuhan hukum meningkat secara organik dari masyarakat. Kita ingin memastikan PAD meningkat guna mempercepat pembangunan daerah. Dan yang tidak kalah penting, kita ingin menampilkan citra aparatur Satpol PP yang humanis, profesional, dan dicintai oleh warga karena mengayomi ketertiban secara adil. Ide besar ini tidak akan pernah mengubah Kabupaten Cirebon jika hanya berhenti di atas lembaran kertas dokumen presentasi hari ini. Sebagai penutup presentasi, saya merumuskan 4 rekomendasi penting untuk lanjutan program ini. Yang pertama, konsistensi implementasi. Komitmen bersama untuk menjalankan rencana kerja ini secara kontinu dan berkelanjutan. Yang kedua, penguatan kolaborasi lintas OPD, mempererat sinergi dengan DPM PTSP, Bapenda, jajaran Polres, dan Kejari. Ketiga, digitalisasi sistem perizinan, mendorong pengembangan platform perizinan reklame yang mudah diakses dari ponsel pintar pelaku usaha. Yang keempat atau yang terakhir, internalisasi nilai berakhlak. Memastikan setiap personel Satpol PP mengedepankan integritas, nilai harmonis, dan sikap loyal pada pelayanan masyarakat di setiap detak langkah mereka. Sekian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mohon arahan dan masukan demi mewujudkan Kabupaten Cirebon yang tertib, indah, maju, dan aman. Kurang lebihnya, saya aturkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.